Shalom, selamat malam ibu-ibu dan pendengar yang terkasih. Bertemu kembali di dalam Saat Teduh bersama dengan KWJ Maranatha, GKJ Sampangan Keradinan. Ibu-ibu dan pendengar yang terkasih, Saat Teduh akan kita mulai. Namun sebelumnya, marilah kita mempersiapkan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, yang telah menuntun kami di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan yang pada saat ini juga memberikan kesempatan bagi kami umat kepunyaan-Mu untuk bersaat teduh sejenak. Ya Bapa, saat ini kami mempersiapkan hati kami. Sapalah kami melalui firman-Mu yang begitu menguatkan kami, agar langkah kehidupan kami ini Tuhan semakin hari semakin baik, semakin mantap, dan semakin setia untuk mengikut Tuhan dan melakukan seluruh firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami mohonkan. Amin. Ibu-ibu dan pendengar yang terkasih, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini, saya ambilkan dari Yesaya pasal 23, ayat 23 sampai 29. Firman Tuhan berkata demikian. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya, yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Ibu-ibu dan jemaat terkasih, demikianlah firman Tuhan yang pada saat ini menjadi dasar di dalam kita bersaat teduh malam hari ini. Ibu-ibu dan pendengar renungan KWJ Maranatha dimanapun berada, judul dari renungan pada malam hari ini adalah transformasi. Saudaraku, tentu kita tidak asing dengan istilah transformasi atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perubahan rupa, baik itu bentuknya, sifat maupun fungsinya. Transformasi saat ini sangat melekat dalam kehidupan kita karena di berbagai sektor, baik itu ekonomi, pendidikan, dunia digital, ramai-ramai menggaungkan era transformasi agar berkembang semakin baik, canggih, efisien, dan berdaya guna. Bahkan tidak mau ketinggalan, ternyata di lingkup gereja pun, khususnya GKJ, juga menggunakan pastoral transformatif dalam penggembalaan yang dilakukan. Saudaraku, jauh sebelum itu, firman Tuhan dalam Yeremia pasal 23 ayat 23 sampai 29 ternyata juga telah mengajarkan bagaimana transformasi itu harus terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Dalam pelayanan yang dilakukan oleh Nabi Yeremia,
Pada saat itu ia berhadapan dengan nabi-nabi palsu yang memberikan pengajaran sesat. Mereka bernubuat palsu namun memakai nama Allah. Mereka mengaku Allah menyatakan firman-Nya melalui mimpi yang mereka alami. Padahal mimpi-mimpi itu adalah rekaan buatan mereka sendiri. Mimpi-mimpi yang diucapkan nabi-nabi palsu itu tidak menghasilkan sesuatu yang berguna, malah membuat umat melupakan nama Tuhan dan terpikat pada nabi palsu itu. Pertanyaannya, mengapa para nabi palsu itu leluasa melakukan penyesatan kepada umat? Saudaraku, hal itu karena mereka menganggap bahwa Allah tidak hadir secara langsung dalam kehidupan mereka. Atas peristiwa itulah Nabi Yeremia memperingatkan mereka bahwa nabi-nabi palsu tidak mungkin bersembunyi dari Allah, bahkan menghindar dari hukuman Allah. Nabi Yeremia mengatakan bahwa perkataan nabi-nabi palsu itu seperti jerami yang lembek, tidak bermanfaat dan tidak membangun. Saudaraku yang terkasih, dari peristiwa ini kita diingatkan bahwa Allah itu selalu hadir dalam kehidupan manusia. Kehadiran Allah itu bisa kita rasakan melalui firman Tuhan yang kita baca atau kita dengar sehari-hari. Dalam bacaan hari ini terdapat istilah api dan palu. Api dan palu merupakan sepasang alat yang digunakan oleh pandai besi. Api itu digunakan untuk memanaskan besi agar memuai, dan palu digunakan untuk membentuknya. Saudaraku, firman Tuhan dinyatakan oleh Nabi Yeremia sebagai api dan palu. Artinya, firman Tuhan itu berguna membakar hati manusia agar memuai, dan setelah itu dipukul dengan palu agar membentuk. Demikianlah firman Tuhan itu seperti api dan palu yang digunakan untuk membentuk hati kita. Saat kita mendengar dan membaca firman Tuhan, itulah saat hati kita dibentuk untuk bertransformasi, untuk berubah menjadi indah sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, kadang-kadang firman Tuhan terasa begitu keras menegur kita. Itulah saat dimana hati kita dipukul agar membentuk. Kadangkala memang terasa begitu panas di hati kita. Itulah saat hati kita dibakar agar memuai. Saudaraku, pada saat demikian, janganlah kita merasa sakit hati atau kecewa, apalagi memberontak. Karena pada saat itulah hati kita dibentuk. Ketika kita memberontak, hal itu akan memperlambat pembentukan hati dan kehidupan kita. Maka dari itu, dalam saat teduh ini kita diajak, mari menerima setiap firman Tuhan dengan rasa syukur, dan siap sedialah untuk mengalami transformasi dalam hidup kita ke arah yang lebih baik dan berguna baik bagi kehidupan kita maupun kehidupan sesama. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah ibu-ibu dan pendengar terkasih, kita telah membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kiranya hal ini boleh menjadi kekuatan bagi kita masing-masing. Sebelum kita akhiri saat teduh malam hari ini, marilah kita kembali menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan firman-Mu bagi kami yang meneguhkan sekaligus menegur kami. Kiranya di dalam kehidupan kami Tuhan, hidup kami boleh bertransformasi, boleh berubah
menjadi lebih baik lagi hari lepas hari. Terlebih Tuhan, kami sebagai umat kepunyaan-Mu, kami boleh melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh membagikan berkat yang telah kami terima kepada sesama kami. Ya Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan Yesus sendiri yang menolong kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami mohonkan. Amin.